Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Kita sekarang di forum TARC, Forum Traffic Accident Research Center, bersama Pak Tri, Pak Aris, dan Pak Andika. Kita akan membahas tentang kecelakaan lalu lintas di jalan tol yang akhir-akhir ini cukup tinggi, cukup menjadi perhatian publik, bahkan ada korban jiwa di sini. Kita mulai bertanya Pak Tri, TARC melakukan tindakan apa untuk menangani masalah kecelakaan ini? Karena kecelakaan tidak hanya sebatas ditangani dengan penyidikan, dengan traffic accident analysis, tapi juga perlu ada riset, ada penelitian. Mungkin Pak Tri bisa menjelaskan kenapa harus ada suatu penelitian, pengkajian, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya untuk pencegahan, untuk perbaikan, atau peningkatan bahkan pembangunan. Saya ambil contoh bukan di jalan tol dulu, kasus di Sumedang. Itu ada bis yang korbannya sampai 27 orang. Sebenarnya menurut undang-undang sendiri, jalan yang lebarnya di bawah 6 meter itu tidak boleh untuk kendaraan besar seperti itu. Jadi kelas jalannya harus turun, tetapi tidak ada kelas jalan. Dan yang kedua, waktu dia terjatuh di jurang, itu ada pagar keselamatan. Nah, dia tetap masuk ke jurang. Pertanyaannya, apakah pagar keselamatan itu tidak bisa membantu? Tetapi saya kira itu bukan jawabannya. Jadi masalahnya memang faktor yang paling banyak itu manusia. Saya setuju. Tetapi ada turunannya sendiri, manusia dengan apa? Misalnya manusia dengan jalan, manusia dengan kendaraan, bahkan bisa jadi manusia dengan kendaraan dan jalan. Kembali lagi di kasus jalan tol. Jalan tol kita sebenarnya aman, tetapi tanda petik, batas kecepatannya 100 km per jam. Bila dirasa kurang aman, diturunkan menjadi 80 km per jam. Contohnya Cipularang KM 90-100. Tapi apakah kita lihat semua kendaraan ikut? Bahkan kita yang tahu, kalau kita kecepatan rendah, malah kita merasa tidak aman, karena kita dipaksa didorong oleh kendaraan yang sangat cepat. Nah ini yang harusnya secara kolektif kita sadar, bahwa batas kecepatannya harus 100 km. Kemudian di jalan tol ada problem lagi. Ada truk yang kecepatannya 20 km per jam saja masuk jalan tol. Terjadi deviasi yang sangat besar pada kecepatannya. Nah ini yang perlu kita tangani secepatnya. Kami sudah berapa ada kegiatan-kegiatan di jalan tol. Bahkan terima kasih dari Korlantas ada beberapa mahasiswa, karya siswa mengambil S2. Riset-risetnya cukup banyak. Contoh yang awal, di Cipularang ada truk baru, tidak ada beban, kecepatannya tidak bisa 60 km per jam atau nanjak di Cipularang. Itu tesisnya itu membuktikan apa yang terjadi di Indonesia, bahwasannya kalau itu truk tidak bisa 60 km per jam harus buat lajur pendakian. Dan ditanjakan Cipularang harusnya sepanjang tanjakan itu harusnya ada lajur pendakian. Dengan kata lain, di sisi yang ke Bandung harusnya 3 lajur, sisi yang turun bisa 2. Itu contoh kalau kita bandingkan dengan jalan. Kemudian soal kecepatan. Kalau kecepatannya terlalu tinggi, harusnya etle berjalan dan itu harus ditilang. Di negara maju terbukti itu efektif. Nah ini harus dilakukan. Pemasangan etle di jalan tol harusnya bagian dari breakdown work komponennya di semua kegiatan. Kalau kita lihat jalan tol yang baru, tidak ada persyaratan harus membangun etle. Nah seharusnya ini BPJT sudah harusnya mengarahkan semua jalan tol yang baru harus ada fasilitas kamera yang memungkinkan etle dijalankan. Jadi bukan Korlantas yang menyediakan jalan tol, tetapi BUJT yang mendapat amanah dari BPJT. Jadi Badan Usaha Jalan Tol memasangkan etle. Nah untuk jalan tol yang udah lama seperti ini, ya secara bertahap harusnya diprogramkan Pak. Karena tidak mungkin jalan kita berkeselamatan dan tidak mungkin BPJT selalu mengatakan jalan kita aman, tapi kalau kendaraan kecepatannya sangat tinggi. Nah ini kita sudah melakukan beberapa riset dan studi yang dilakukan oleh Yanika di jalan tol, kendaraan yang kecil aja itu cenderung juga kalau bisa speeding Pak. Jadi kendaraan yang kecil yang cc-nya di bawah 1200 di jalan tol pun tercatat banyak yang kecepatannya di atas 100 km per jam. Berarti kita harus peka dan peduli terhadap masalah kecepatan ya Pak ya. Itu kita audit kecepatan,
Dan kita keselamatan berkendara ini bukan semata-mata kita melihat manusianya, tapi tadi ada breakdown berkaitan dengan jalan, berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan kendaraan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu memang ada suatu kepekaan kemudian kita tanya sama Pak Aris, apa yang telah sedang dan akan dilakukan dari subdit audit ini untuk melakukan semacam kajian. Karena masalah keselamatan ini bukan sebatas pada penegakan hukum. Oke, penegakan hukum kita sudah melakukan, suatu langkah-langkah dilakukan. Tapi dari bidang keamanan dan keselamatan kita perlu memperjuangkan adanya suatu sistem-sistem atau terintegrasi antar satu pemangku kepentingan dengan pemangku kepentingan lainnya. Kita sering mensosialisasikan bagaimana cara tertib berlalu lintas. Ada siap diri, siap kendaraan, maupun siap terhadap aturan atau mematuhi aturan berlalu lintas. Nah, dari sekian tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Tri, salah satunya yang menjadi penyebab adalah sikap permisif masyarakat terhadap aturan itu sendiri. Ya, kita lihat dengan infrastruktur yang bagus, kecepatannya malah akhirnya dilebihi, jalan tol yang sepi, hingga sesuatu yang menjadi standar saja menjadi sesuatu yang akhirnya dapat menimbulkan fatalitas kecelakaan. Upaya-upaya inilah yang harus kita intervensi untuk mengembalikan sikap permisif masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran itu sendiri. Nah, kalau berkaitan dengan kecepatan tadi Pak Aris, memang kan kadang-kadang kalau kita melihat tol, hampir semua dengan kecepatan, baik itu tidak bisa memenuhi kecepatan minimal atau melampaui batas kecepatan maksimal. Korban fatal dengan dampak kecepatan maksimal yang dilanggar. Sedangkan perlambatan hingga kemacetan dilanggar karena terjadi karena ada kecepatan minimal yang dilanggar. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Korlantas antara lain, kita bekerja sama dengan menginisiasi maupun mengupayakan kepada pihak jasa raja untuk melakukan upaya-upaya tersebut. Antara lain dengan melakukan penambahan pergerakan terhadap kendaraan-kendaraan yang memang tadi tidak mencukupi kecepatan yang memang diharuskan di dalam jalan tol. Namun terhadap kendaraan-kendaraan yang memang melebihi batas kecepatan, ada beberapa hal yang dilakukan. Antara lain yang dilakukan secara konvensional selama ini dengan memasang rambu, dengan memasang speed trap, maupun di beberapa jalan tol ada semacam flat clip, ya. Namun kita juga melakukan dengan cara yang bersifat ilmiah. Kita melakukan pemasangan beberapa alat audit kecepatan yang di sana bisa kita lihat bagaimana upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mereduksi kecepatan yang selama ini dilanggar oleh pengendara hingga mengakibatkan terjadinya fatalitas kecelakaan itu. Ya, memang ada program audit kecepatan karena kita juga perlu melihat polanya. Orang berperilaku ini ada dampak psikologis, ada dampak kesehatan, ada dampak yang lain-lainnya juga karena kita melihat ketika jalan kosong selalu ingin menstimuli gaspol. Kita bahkan memaksakan, bangga, bahkan saya ke Semarang hanya 3,5 jam, sekian jam. Karena kecepatan-kecepatan yang dipaksakan ini kadang-kadang melampaui batas kemampuan dan kesehatan kita sehingga berdampak fatal baik pada diri kita maupun orang lain. Ini Pak Andika. Pak Andika, kalau kita melihat situasi dan kondisi seperti sekarang ini, Pak Andika melihat kejadian kecelakaan di jalan tol yang cukup menonjol. Entah itu overload, entah itu overspeed, apakah itu dia berkendara dengan tidak sesuai dengan ketentuan, atau lain sebagainya. Mungkin ini refleksi bahwa kita ini, apakah kita sadar bahwa ketika berlalu lintas di jalan tol ini suatu hal yang sangat membahayakan. Karena kita bukan hanya faktor jalannya ya. Ini Pak Andika juga nanti bisa memberikan komentar. Kenapa pada konteks seperti ini, apakah jalan tol kita sudah memenuhi persyaratan dan apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi masalah kecepatan tadi sudah disinggung oleh Pak Aris, Pak Tri. Jadi masalah utama dalam keselamatan itu adalah kecepatan itu ketika berubah sedikit dari atas batas kecepatan, atau kalau kita bilang ada kecepatan di perkotaan di 50 lewat dari angka suatu batas tertentu, itu potensi terhadap fatalitas kecelakaan itu menjadi sangat tinggi, lebih tinggi dari, dan hubungannya tidak linear dengan naiknya kecepatan, hubungannya non linear. Nah, ini yang masyarakat perlu diedukasi bahwa akibat dia mengebut demi mencapai suatu tujuan dalam waktu yang sangat singkat gitu ya, mengebut di atas batas kecepatan, ini menjadi masalah. Tentunya ini harus menjadi edukasi, dan
semakin tinggi kecepatan yang didesain, kalau kita bicara masalah teknik sipil, jalan itu semakin memerlukan biaya yang lebih besar. Artinya investasi membangun jalan yang lebih berkeselamatan dengan kecepatan yang sangat, ya kalau kita punya pengalaman berkendara di Eropa, itu ada jalan di mana kita tidak punya batas kecepatan. Batas kecepatannya adalah nyali dan mobil kita. Nah, kita harus punya, pengemudi harus punya awareness di mana dia bisa berkendara, dan tentunya dengan kecepatan kompetensi pengendara juga perlu ya Pak Andika ya. Iya Pak. Jadi kompetensi itu menjadi sangat penting, dan karena kalau geometrik, karena itu ada hubungannya dengan geometrik dalam menentukan batas kecepatan. Nah, tadi udah disinggung bagaimana kita masyarakat memaintain kecepatan. Tadi ada ETele Pak. Jadi ETele itu adalah macam-macam alatnya, tidak hanya kamera, kita juga bisa merecord dengan data GPS gitu ya. Baru-baru ini Pak di Wado kebetulan yang kami melakukan penelitian dengan THRC, kita bisa lihat batas kecepatannya rendah, tapi lagi-lagi dia tidak punya kemampuan kompetensi Pak, dan juga dalam mendetek rute perjalanan dengan data GPS itu kita bisa tahu kapan dia istirahat. Juga dengan selain batas dengan kecepatan gitu, kompetensi si pengemudi itu juga bisa menakar kapan dia harus stop. Nah, ini yang perlu diatur Pak. Di Indonesia belum ada awareness pengemudi, misalkan tadi disinggung Jakarta Semarang bisa 4,5 jam atau berapa gitu ya. Itu menjadi tanda tanya. Artinya memang dari meter dia memang masuk akal. Artinya di jalan 100 km per jam, tapi di tengah dalam berkendara 4 jam, tentunya kita harus istirahat di setiap 2 jam, istirahat 15 menit, lalu melanjutkan perjalanannya lagi, gitu Pak. Jadi memang dan desain tadi kalau jalannya memang sudah didesain untuk berkeselamatan, tapi lagi-lagi yang perlu dicek adalah detailingnya. Jadi masalah pagar keselamatan, detailingnya, kita tahu kalau memang rigid barrier yang kita paling banyak di Indonesia ini jalan tol itu bukan fatalitas tapi lebih paling keras gitu ya kalau menghantam benturan. Jadi dibandingkan kita punya semi rigid, ada rigid barrier, tentunya risiko yang paling tinggi kalau terjadi benturan memang ada di rigid. Nah, tinggal bagaimana di geometrik ada desainnya. Nah, ini yang kita harus cross check apakah benar semua barrier yang dibangun itu sesuai standar. Detailingnya ya Pak yang jadi masalah. Saya kira itu Pak. Berarti memang kompetensi orang atau faktor pengemudi, faktor manusia ini sangat penting. Perlu kita tingkatkan kualitas, keselamatan, kesadaran, kompetensinya. Kalau kita melihat bahwa orang permisif melakukan pelanggaran, melihat sesuatu itu dianggap biasa-biasa saja, bahkan ada sikap yang memaksakan atau mengambil kesempatan bahwa jalan lancar, sepi, dia tancap gaspol. Nah, ini Pak Tri. Tadi Pak Andika sudah menyinggung sedikit berkaitan dengan masalah jalan, masalah barrier, masalah keselamatan. Juga masalah mungkin asuransi Pak. Kita ini sekarang kadang-kadang di jalan raya ini nanti ada suatu korban, ada begini, kita mengadakan undang-undang begini, aturan begini, dan lain sebagainya. Padahal yang kita pikirkan adalah kemanusiaan. Kita kadang-kadang juga membuat diskresi Pak. Polisi, setiap penegakan hukum, atau kita sebagai penegak hukum itu bukan hanya sekedar menegakkan aturan, tetapi juga keadilan dan juga kemanusiaan. Jadi sebenarnya di Indonesia kita punya dua sistem. Sistem satu terhadap kecelakaan. Dan karena undang-undangnya itu dibuat di tahun 1964, kalau bahasanya itu hanya third party. Sehingga kalau kita tidak punya lawannya waktu tabrakan, jasa raja tidak memberikan santunan. Yang ada, kalau itu sudah tabrakan, baik yang salah maupun tidak salah akan mendapat santunan. Yang kedua, semua orang yang naik ke angkutan umum pasti diasuransikan. Makanya ada dua undang-undang di tahun 1994. Sekali lagi, kecelakaan yang tunggal itu tetap kecelakaan. Bisa saja dia terjadi bukan salahnya dia, akibat faktor-faktor yang lain. Saya kira harusnya jasa raja dibuat, kalau tidak ada aturan, harusnya awareness tersebut, statistik yang bisa menunjukkan berapa banyak kecelakaan tunggal. Itu gampang kok, tinggal dianggarkan, kita persetujuan dari, karena mungkin kalau via BUMN dan Kementerian Keuangan,
walaupun tidak ada di undang-undang, tapi demi kemanusiaan bisa dianggarkan untuk jenis yang ketiga, korban kecelakaan tunggal. Dan itu yang bisa dilakukan. IRSMS sudah punya data tahunan berapa kecelakaan tunggal. Itu aja dipakai untuk patokan anggaran yang harus disiapkan untuk mereka. Itu sederhana. Jadi jangan bilang undang-undangnya tidak menyebutkan. Saya minta tolong supaya kita bisa juga melakukan hal-hal itu dengan baik. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Kedua, BPJS itu seyogyanya harusnya untuk menolong orang-orang yang benar-benar sakit di luar kecelakaan tersebut. Kasihan kan banyak sekali orang yang cuci darah membutuhkan dana yang besar dan lain sebagainya. Tapi sekarang semua kecelakaan tunggal ditanganin oleh BPJS karena dia luka-luka. Nah ini yang perlu kita jaga. Saran saya, Jasa Raja membuat jenis yang ketiga untuk membantu korban kecelakaan tunggal dan dianggarkan. Saya kira seyogyanya Jasa Raja itu tidak memberikan sisa nilai pendapatannya yang tidak teranggarkan diserahkan kepada pemerintah, macam kayak seperti keuntungan BUMN. Karena fungsi Jasa Raja bukan memberikan keuntungan pada pemerintah, tapi mengayomi semua pengguna jalan dan transportasi lainnya kalau kecelakaan bisa ditolong dengan baik. Nah, banyak negara seperti Jasa Raja, contohnya negara bagian Victoria, Australia, itu ada kewajiban semua warga di Victoria juga seperti Jasa Raja. Dia harus menyetor uang setiap tahun ke Traffic Accident Commission. Jadi dia seperti Jasa Raja. Jadi tidak ada masalah dia memonopoli, tetapi fungsinya harus clear bahwa dia membantu masyarakat seperti di Victoria. Keuntungannya Traffic Accident Commission di Australia bahkan bisa membantu memperbaiki black spot, bahkan bisa membantu program-program kampanye, bahkan bisa membantu untuk menemukan pendampingan psikologi pada korban. Nah, kalau Jasa Raja ada masalah psikologi, dia akan menjawab, saya tidak bisa memberikan bantuan karena tidak ada legalnya. Nah, ini sayang sekali. Saya sarankan pemerintah Indonesia dan Jasa Raja, tirulah Traffic Accident Commission di Victoria yang Pak Kris dengan kami kan pernah kenal, Pak. Yang sangat jelas tujuannya satu, membantu korban kecelakaan dan mengurangi semaksimal mungkin korban kecelakaan itu meninggal dunia. Dan kalau cacat, diberikan bantuan supaya dia bisa kembali untuk menjadi misalnya kepala rumah tangga, bisa bekerja lagi. Dengan kata lain misalnya membantu fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang cacat. Saya kira begitu, Pak Tri. Ya, terima kasih Pak Tri. Ini Pak Aris, kita sekarang sampaikan sudah panjang lebar berkaitan dengan teknis, dengan manusia, dengan asuransinya. Nah, Pak Aris, TARC ke depan programnya apa saja? Jadi ke depan kita yang jelas melakukan analisis terhadap kecelakaan sesuai dengan tugasnya itu sendiri. Jadi kita akan melakukan intervensi terhadap utamanya stakeholder terkait, baik di tingkat pusat, di tingkat 1 maupun tingkat 2, untuk melakukan upaya-upaya mengeliminir black spot yang ada di wilayah. Dengan cara kita melakukan kajian-kajian, hingga dengan dasar tersebut kita punya RSPA, Road Safety Partnership Award itu yang dimana rekan-rekan di wilayah itu bisa bersinergi berdasarkan kajian itu untuk melakukan pendorong-pendorogan terhadap pemerintah daerah maupun yang lain untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kontur jalan, perbaikan-perbaikan terhadap situasi lalu lintas yang ada, maupun terhadap upaya-upaya pengembangan pembangunan budaya tertib lalu lintas di wilayah. Jadi menurunkan angka fatalitas itu adalah keniscayaan, dan kita harus melakukan apapun demi menurunkan angka fatalitas secara nasional, karena ya itu tadi kita melihat bahwa kehilangan generasi muda akibat atau generasi yang produktif akibat kecelakaan itu adalah kerugian buat bangsa ini, karena negara belum bisa menikmati hasilnya, tapi sudah kehilangan di usia yang produktif. Dan tadi kita melakukan banyak penelitian, dan saya dorong teman-teman yang di Korlantas, di kepolisian, di seluruh stakeholder ketika mengambil kebijakan untuk
mengetahui dalam menurunkan fatalitas, bukalah IRSMS atau data kecelakaan nasional kita. Kita pelajari bersama-sama dan apapun kebijakan yang diambil berdasarkan suatu evidence, policy base. Kita semua harus sadar bahwa ketika berlalu lintas kita harus siap diri atau siap fisik kita, siap kendaraan, dan siap perilaku kita. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.